Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang sekian kalinya kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka sama-sama menjalankan salah satu perintah Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat kita pada hari ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kehariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Dalam catatan sejarah ada 3 masalah besar yang pernah menimpa umat manusia. Di antaranya kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Ternyata ketiga permasalahan ini sampai sekarang pun masih mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa-bangsa dunia ketiga, termasuk barangkali Indonesia. Sementara di belahan bumi yang lain kemajuan sudah demikian pesatnya. Ilmu pengetahuan telah meraih capaian-capaian yang sangat memukau dan begitu fantastik. Lalu menghadapi kenyataan-kenyataan tersebut, manusia berbondong-bondong sembari mengejar kemajuan demi kemajuan untuk mencapai segala kekurangan diri dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri manusia. Sikap semacam ini memang sesuai dengan spirit ajaran Islam, yaitu anti kemiskinan, menolak kebodohan, dan mengecam keterbelakangan. Dalam hal kebodohan, misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an pada surah Az-Zumar ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, sungguh tidak sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Terkait masalah kemiskinan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, "Qadal faqru ayyakuna kufran." Kemiskinan itu nyaris menyebabkan kepada kekufuran. Hadis riwayat Abu Naim. Hadirin rahimakumullah. Sementara itu bilangan orang miskin dan angka pengangguran di negeri ini seakan berlomba dengan jumlah para koruptornya. Padahal kita sama-sama melihat betapa malang jadi orang miskin di Indonesia.
Dari hasil pengamatan ahli ekonomi Amerika Serikat dalam sebuah bukunya Making Globalization per tahun 2007, bahwa dibandingkan dengan nasib sapi di negara maju, orang miskin di dunia ketiga lebih buruk nasibnya. Hadirin rahimakumullah, sebuah fakta lain yang dapat kita soroti dalam kehidupan bangsa yang religius ini, dengan mudah kita bisa melihat banyak ajaran dan nilai-nilai Islam yang seolah menjadi benda-benda asing yang tidak lagi dikenal umatnya. Kebohongan dan kemunafikan sedemikian dominannya hingga membuat orang-orang muslim yang masih jujur tersingkir dan merasa kesepian serta rendah diri. Rasa malu yang menjadi ciri utama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tergusur dari kehidupan umat Islam oleh kepentingan-kepentingan terselubung dan ketamakan. Disiplin yang dididik agama seperti azan pada waktunya, sholat pada waktunya, haji pada waktunya, dan sebagainya, ternyata tidak sanggup mengubah perangai sebagian kaum muslimin dalam melecehkan waktu sehari-hari. Padahal dalam pepatah al-waqtu qasaid, waktu itu adalah pedang. Kemudian pelakat-pelakat yang bertuliskan di mana-mana an-nazafatu minal iman, dengan terjemahan jelas kebersihan adalah bagian daripada iman, ternyata diejek oleh kekumuhan, tumpukan sampah, dan kekotoran hati di mana-mana. Kesungguhan yang diajarkan Al-Quran dan dicontohkan Nabi SAW ternyata tak mampu mempengaruhi tabiat malas dan suka mengambil jalan pintas. Itulah barangkali beberapa faktor yang menjadikan umat Islam sedikit masih terbelakang dibandingkan dengan umat-umat lain. Jemaah Jumat rahimakumullah, bergerak untuk maju merupakan suatu keniscayaan bagi kita umat Islam, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kebutuhan pokok kita. Namun bersamaan dengan berputarnya roda kemajuan itu, terkadang memunculkan dampak-dampak negatif yang tidak bisa kita hindari, yang tidak kita inginkan. Salah satu contoh yang jelas-jelas perlu kita waspadai ialah timbulnya kemiskinan baru, bukan miskin harta atau miskin ilmu, tetapi adalah miskin keimanan, miskin moral, miskin karakter. Akibatnya berbagai problem sosial seperti krisis akhlak, menipisnya kesopanan, kekeringan jiwa menjangkiti setiap lapisan masyarakat kita. Disinilah hadirin pentingnya agama dalam kehidupan manusia. Agama sengaja diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasul untuk memberikan arahan bagi umat manusia. Agama kita junjung tinggi. Dengan panduan agama, manusia diharapkan tetap istiqamah di jalan yang lurus, sesuai dengan makna dan hakikat kehidupan itu sendiri. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus para umatnya. Kemudian Allah mengutus para rasul demi membenahi kehidupan suatu kaum yang telah rusak, baik keyakinan maupun tatanan kehidupan sosialnya. Ini karena manusia dari masa ke masa memang memiliki kecenderungan hidup yang mengarah kepada kesesatan dan kerusakan. Innan nafsa la amaratun bisu, sesungguhnya nafsu manusia itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Quran surah Yusuf ayat 53. Hadirin rahimakumullah, kita dapat membayangkan betapa peristiwa banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh tempo dulu
Yang tersisa usai kejadian itu tinggallah manusia-manusia yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah Nabi Nuh meninggal dan mereka menurunkan generasi-generasi berikutnya, kehidupan mereka kembali mempertontonkan gaya hidup yang bobrok, sehingga Allah perlu mengutus nabi-nabinya lagi, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lainnya. Kemudian tibalah giliran Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, dengan membawa misi memperbaiki kehidupan jahiliyah yang penuh dengan kesesatan akidah, kebejatan moral, dan perusakan nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu tercermin dalam sabda beliau, "Innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk membenahi dan menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, agama merupakan petunjuk langsung yang diberikan Allah kepada manusia tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan di muka bumi ini. Agama adalah pandangan hidup manusia dalam arti yang sebenar-benarnya. Agama itu sendiri adalah kebutuhan bagi manusia, sebab agama merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari proses kehidupan manusia. Satu hal yang biasanya bakal muncul ketika kehidupan manusia semakin maju, bahwa manusia akan semakin tertekan oleh lingkungan yang serba materialistik, sehingga tatkala manusia tidak memiliki fondasi agama yang kuat, maka dapat dipastikan ia akan hidup dalam kebingungan. Seiring dengan pesatnya laju kehidupan, mari kita benahi dan kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan itu kita akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sisa-sisa hidup kita di dunia ini, hendaknya kita masing-masing merenung tentang arti hidup ini. Sudah lama kita lahir, tapi terkadang kita tidak pernah tahu kenapa kita dilahirkan. Sekian lama pula kita hidup, namun ada kalanya tidak mengerti mengapa kita hidup. Sementara masih berapa lama lagikah kesempatan hidup kita? Hidup sesungguhnya hanya milik Allah. Kita berjalan dan bekerja untuk Allah. Kita hidup dan mati pun untuk Allah, bukan untuk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Hadirin rahimakumullah, sikap seorang mukmin memang demikian. Jika tidak, segala amal perbuatannya seperti fata morgana, tak berwujud dan tak berarti sama sekali, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir. Sekalipun orang-orang kebajikan, tetapi ia tidak pernah mengaitkan amalannya itu dengan konteks niat dan tujuan sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila amalan kita juga tidak diniati untuk Allah, amalan kita pun akan mengalami nasib yang sama seperti amalan orang-orang kafir. Inilah hadirin prinsip hidup yang sejati yang kita pahami terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita berusaha semaksimal mungkin melakukan amalan-amalan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayiat. Wa qala Allah 'azza wa jalla,
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firli wa liwalidayya wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma darfa' 'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal ba'ya wasyubuh wasyuyuba mukhtalifata wasyada'id wal mihana ma jahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alladzi yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum ila dzikrillahi akbar. Aqimus shalah. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا